Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market naik lagi sebesar 1,1%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,94 triliun US dollars ya. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every video ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya. Kondisi BTC really good ya. Daily close-nya jam 7 pagi tadi di angka 119.469 dan week tertingginya nyaris retest ke 119.872 ya. Daily close bagus ya, bagus, dan ya ini bisa dibilang hasil dari MA20 yang menjemput ya, dalam tanda kutip menjemput harga running. Sempat bikin sport jantung di tanggal 25 Juli tapi ya akhirnya tetap masih respect terhadap MA20 sebagai support, so lanjut lagi naik ke atas. Overall good, di daily bagus, tetapi yang lebih penting lagi adalah di weekly-nya. Kita sudah bahas bahwa di weekly-nya BTC itu minggu lalu membuat suatu shooting star ya, pola bearish shooting star, bukan cuma sekedar shooting star biasa ya. Nah, masalahnya pola bearish shooting star ini seringkali mengundang apa? Mengundang koreksi yang lumayan. Contoh ya, ini nggak usah sampai yang bearish, shooting star biasa aja ya, yang masih hijau candlenya bisa mengundang koreksi seperti di sini. Lalu shooting star lagi tuh seperti di sini ya. Kita ambil contoh lagi, shooting star ada lagi tuh di mana ya? Sini, shooting star drop ya. Shooting star lagi di mana ya? Ada banyak sebenarnya, banyak sekali contohnya shooting star and then lanjut lagi drop lebih dalam ya. Nah, tetapi kita sudah bahas juga bahwa sebenarnya bisa ditahan dengan cara apa? Dengan cara mengengulf ya. Di engulf contohnya seperti apa? Contohnya seperti di sini ya. Nah, ini sebenarnya sudah shooting star nih. Sudah shooting star, contoh di sini nih, sudah shooting star tapi di engulf, akhirnya apa yang terjadi? Bisa kembali sehat lagi, nggak perlu koreksi dalam begitu. Contoh lagi, di engulf tuh seperti di sini nih ya, di engulf nih, ujung-ujungnya bisa naik lagi. Nah, good newsnya kali ini di engulf nggak ya? Nih visualisasinya kayak gini deh, engulf itu adalah si bullish candle ini opennya lower atau sama dengan dia close di bearish candle yang sebelumnya ya. Nah, tetapi dia weekly close-nya untuk yang ini spesifiknya ya, itu di atas dari open candle bearish sebelumnya. Nah, makanya disebutnya sebagai bullish engulfing karena ini mengengulf red candle sebelumnya, memakan candle sebelumnya lah, itu bahasa simpelnya lah ya, seperti memakan candle sebelumnya. Nah, ini terjadi tadi jam 7 pagi di mana weekly close-nya itu di atas dari open weekly sebelumnya. Begitu. Jadi, ya secara statistiknya kemungkinan besar ini bearish shooting star-nya jadi hanya fake out saja begitu ya. Tapi kalau mau lebih aman lagi sih ya kita tunggu sampai breakout-nya di minggu depan begitu ya. Dan untuk di daily-nya pantauannya adalah simple di struktur 119.872. Kalau sampai itu mulai daily close di atas dari 119.800-an, apalagi kalau 119.800-an mulai menjadi support. Nah, di situ semakin aman, potensinya kita bisa lanjut membuat higher high, even membuat new all time high, begitu ya. So, it's getting even better semua ya. Ini secara TA di daily, di weekly pun semakin baik. Dan yang lebih mantapnya lagi adalah apa? Fundamentalnya pun senada. Ya, di mana US dan Uni Eropa ya baru saja menyetujui berapa persen tarif nih untuk apa? Untuk menghindari trade war secara skala masif lah begitu ya. Nah, jadi awalnya kan masih ribut terus nih. Wah, masih belum setuju nih mau berapa tarifnya ya. Nah, akhirnya sekarang nih udah mepet banget tanggal 28 ya. Ini diberitakannya kapan? Oh, tanggal 27 ya, berarti kemarin ya. Dari tanggal 27 ini tinggal sisa 4 hari lagi akhirnya ada perjanjian antara US dengan EU ya. Nah, di sini perjanjiannya adalah si trade agreement-nya itu 15% saja. Tujuannya apa sekali lagi? Untuk menghindari full blown transatlantic trade war katanya ya, yang deadline-nya di tanggal 1 Agustus. Nah, jadi apa saja yang kena mostly ya European goods aja lah gitu, segala macam gitu. Jadi ini blanket aja untuk semua, untuk segala macam jenis barang yang diekspor ke US kena tarif 15%. Dan ini dilakukan di meeting di hari Minggu kemarin antara US Presiden Donald Trump dengan
European Commission President Ursula von der Leyen, ini sepertinya kayak orang Belanda namanya, von der Leyen ya, di Scotland. Nah, good news ya, ini benar-benar good news sekali. Akhirnya mereka menemukan jalan tengah. Dan ya ini mungkin jangan-jangan adalah bukti awal bahwa tanggal 1 Agustus mungkin hasilnya nggak akan terlalu bikin market drop ya. Wah, asik ya. Jadi secara TA doing better, secara fundamental juga doing better. Ya, semoga tidak ada extra surprises lah nanti pada tanggal 1 Agustus, dan semoga juga tanggal 1 Agustus market tidak menyikapi pemberlakuan tarif ini sebagai suatu hal yang bearish gitu. Ya, tapi intinya apa? Intinya sekali lagi secara TA maupun secara fundamental mulai looking good. Tinggal menurut gue satu lagi nih ya. Tinggal kita tunggu satu lagi tanggal 31 Juli di mana nanti akan ada pengumuman mengenai interest rate. Apakah Trump berhasil men-strong arm si Jerome Powell untuk menurunkan interest rate? We'll see. Tapi at least dari yang kita lihat sekali lagi ya, menuju ke lebih bullish semuanya ya. Sip, langsung aja kita lihat economic calendar hari ini. Kalau nggak salah kita udah bahas ya kemarin ya. Hari ini kita tidak ada data penting. So untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, langsung aja kita kembali lagi ke chart dan kita akan bahas indeks dolar dan Bitcoin dominance. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini dia untungnya masih reject oleh EMA 20. Walaupun kemarin lucunya sempat daily close di atas ya. Baik lagi itu kan Jumat ya. Nah ini baru open lagi hari Senin, jadi kadang-kadang suka ada slippage ya. Nah untungnya hari ini masih reject. Semoga dia akan lanjut lagi reject besok-besok dan membuat lower low gitu, karena indeks dolar yang melemah in general itu akan membuat risk on asset lebih gampang untuk meningkat gitu ya. Next BTCD. Untuk BTCD untuk hari keberapa nih ya? Ini sudah 1, 2, 3, 4. Ini mau kelima. Udah mau nyaris 5 hari berturut-turut merah gitu. Jadi ya sebenarnya tergambarkan juga ya sentimen market oleh BTCD. Saat liquidity ada possibility yang besar untuk masuk ya, BTCD biasanya tidak tinggal diam walaupun balance sheet-nya terakhir nggak terlalu bagus ya. Ya kita tunggu minggu depan lagi lah. Siapa tahu minggu depan naik lagi. Nah kalau udah flat seperti ini sebenarnya nggak masalah begitu. Dan gue ingatkan sekali lagi juga kalau kita lihat 2016 ya, itu kita sebut sebagai masa-masa di mana balance sheet itu netral ya. Nah, tetapi wah saya ini kayaknya error ya. Wah oke guys, sebentar. Sedikit error. Balance sheet-nya kita bisa di sini ini netral ya, terlihatnya flat, tetapi sebenarnya kalau lu zoom in itu tetap ada kok gelombangnya juga gitu. Jadi sebenarnya sekarang masih bisa selamat nggak? Masih bisa ya. Penurunan kemarin tuh masih bisa selamat. Ya, tapi jangan sampai turunnya kayak begini ya, kayak sebelum-sebelumnya. Jadi flat sebentar terus dread. Nah kalau turun lagi ya nggak bisa. Tapi kalau sampai dia mulai beginilah. Ada naik turun sedikit tapi kayak begini ya. Masih di tempat yang kurang lebih sama seperti di 2016. Nah kita ada harapan bisa masuk ke altcoin season. Gitu ya. Wah it's getting better sih jujurnya. Ini gue lumayan excited nih ya. Lumayan excited. Apakah selanjutnya akan ada surprises lagi nggak nih ya. Ya semoga surprisesnya surprise yang bagus ya. Jangan yang bearish. Buat lo yang nggak tahu juga kan kemarin si Trump udah sempat ngomong tuh ya, dia sempat ngomong bahwa sepertinya Jerome Powell sudah siap untuk menurunkan interest rate. Nah itu sekali lagi akan ditentukan semua pada nanti tanggal 31 Juli di akhir sekali bulan ini ya. Wah gila ya. Sudah sabar aja tetap ya, jangan jadi FOMO dan jangan sampai lu ngerasa wah gitu ya. Wah kalau gitu caranya sekarang gua harus all in nih di alts ya. Udah nih gua tutup semua posisi BTC. Enggak, itu salah besar ya. Salah besar. Tetap dengan cara DCA. Ya, tetap dengan cara DCA. Jangan sampai kita terbutakan sama resikonya, kan tetap aja masih ada resiko. Hah, resikonya gimana bang? Bukannya semuanya membaik? Iya, semua membaik. Tapi at the end of the day-nya, itu nanti menurut gue yang akan paling pentingnya adalah nanti ya statement dari The Fed. Nanti tanggal 31. Tanggal 31 ngomong apa nggak dia? Kalau tiba-tiba nih, worst case-nya seperti apa? Worst case-nya tanggal 31, ternyata nggak, Jerome nggak mau. Tetap masih belum mau menurunkan interest rate, bahkan tetap mengkritik tarif misalkan. Dan diperparah lagi nanti tanggal 1 Agustusnya, literally besoknya, taunya tarif benar-benar ngaruh ke market ya. Ini misalkan dealnya nggak tahu kenapa gagal gitu, nggak jadi. Wah ya itu bisa berantakan juga begitu kan. Jadi sekali lagi tidak ada yang pasti sampai nanti hari hanya sudah keluar hasilnya gitu ya. Jadi
Ingat, jangan lump sum, jangan all in, tetap saja DCA. Bang, nanti kalau dia naik gimana bang? Ya udah, kalau dia sampai naik lagi, lu belum bisa abisin semua dana buat DCA lu, ya sudah, artinya memang belum rezeki. Gitu, lo harus biasakan jangan mencoba untuk mencari hal yang bukan rezeki lu. Gitu, nah itu yang sering kali membuat orang sangkut dengan cara all in karena memaksakan rezeki yang bukan buat dia sebenarnya. Kalau menurut gue seperti itu ya. Ya karena kalau memang udah rezekinya dapat aja kok. Kadang-kadang cuma nge-week gitu ya. Ya coba nge-week dapat gitu ya. Jadi ya please, this is getting good ya, a lot better dibanding sebelum-sebelumnya, apalagi dibandingin di awal tahun gitu, kuartal 1 pengen muntah darah ya. Nah, tetapi bukan berarti lu melupakan risk management ya dan melupakan DCA. Nope. Tetap DCA. Sip, itu aja kurang lebih ya. Kita udah bahas secara makronya. Sekarang kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refractory bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin walaupun kemarin nyaris kena ke 119.800-an, tapi faktanya belum ya. So belum ada setup futures. Langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di EMA 20 dan di 117.758. Ini cukup dekat, jadi kita hitung sebagai satu saja buy limit. Lalu yang kedua di 111.752 yang cukup dekat dengan EMA 50. Jadi ini lo boleh pilih yang mana ya. Dan yang ketiga di 109.503. Itu untuk posisi spot ya, DCA. Next, Ethereum. Untuk Ethereum sayangnya posisi short kita kena cut loss ya, tapi nggak apa-apa dah ya. Kita udah dapat posisi short di sini profit, posisi long profit. Nah, yang ketiganya sayangnya cut loss, ya sudahlah ya. Lagi-lagi tidak ada yang 100% profit. Kalau trading future 100% profit udah nggak ada yang mau kerja lagi, semuanya di rumah aja klik-klik candle begitu ya. Oke. Posisi spot. Buy limit pertama di angka 3.767. Lalu di 3.689 dan di 3.474 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini.
Sebelum kita tutup ya ada wejangan tipis-tipis. Wejangan ini masih berhubungan sama yang tadi di depan ya. Sekali lagi gue ngerti secara TA it's doing good. Weekly-nya ya mengengulf ya si candle yang bearish kemarin. Lalu Uni Eropa dan juga US mulai membaik nih, bahkan sampai sudah ada agreement 15% untuk tarif ya. Ya sekali lagi tujuan utamanya adalah untuk menghindari trade war besar-besaran di transatlantik ya. Dan juga kita tahu bahwa ya kemarin Bang Jerome sepertinya sudah kalah posisi dengan Trump, at least for now terlihatnya seperti itu. Bahkan Trump sampai dengan berani menyatakan bahwa nanti bukan nanti, tapi Bang Jerome ini sudah siap untuk menurunkan interest rate begitu ya. Berarti mungkin saat pembicaraannya si Jerome mungkin udah manut begitu ya. Tetapi ini bukannya alasan untuk kita all in. Sekali lagi ya. Tetap bersabar dan konsisten gitu. Ya. Ini terutama untuk para newbies. Kalau buat yang udah lama sih udah hafal dan selalu siap dengan dengan dua skenario bullish maupun bearishnya. Gitu, karena this is not the first time juga kalau sampai amit-amit kejadian ya. Kalau amit-amit sampai kejadian ternyata tanggal 31 dan tanggal 1 Agustus tidak sesuai harapan, itu drop. That's not the first time. Market seringkali memberikan ke kita satu skenario yang terlihat wah, very bullish gitu ya. Nah, tapi waktu semua udah all in, semua udah full leverage ngelong, tiba-tiba market balik jebret ya. Bahkan kadang-kadang ngebaliknya yang paling menyebalkan kadang-kadang bisa seperti ini nih. Cuma nge-wick doang tuh naik lagi ke atas. Jadi cuma buat ngehajar elu yang over leverage. Kenapa sih Bang market suka kayak gitu? Kok kayaknya sadis gitu ya. Mereka tuh suka sekali ngebuat orang-orang boncos. Ya memang that's the nature of market. Makanya gue bilang market tuh punya kayak some kind of a self-cleaning method dia sendiri gitu. Jadi kalau udah kebanyakan turis, udah kebanyakan orang-orang over leverage, dia tuh suka bergerak secara erratic untuk membersihkan dirinya gitu. Sama kayak lu pernah lihat anjing masuk ke air tuh, wah basah kan, wah terus dia menggoyangkan badannya, sik gitu ya. Nah mungkin market seperti itu, dia kalau udah kebanyakan, dia udah nyemplung ke air, kebanyakan turis di dalamnya, kebanyakan orang-orang yang over leverage, dia tuh udah gak nyaman, jadi pengennya tuh menggerakkan badannya supaya ya airnya semua keluar gitu kan dari bulu dia. Nah itulah mungkin analogi paling gampang. Itu kenapa seperti itu yang I don't know, maybe that's just the nature of market. Dia nggak suka kalau banyak orang yang di market ini yang over leverage dan ya dalam tanda kutip so tahu begitu. Ya jadi santai aja ya. Kita bukan cenayang, kita bukan dukun, kita nggak tahu nanti tanggal 1 dan tanggal 31 Juli akan seperti apa hasilnya. Sekarang terlihat indah ya. Ya tapi gue ingatkan juga ya. Ya dulu juga banyak yang bilang nih indah kok dulu ya, waktu ETF spot indah katanya ya, waktu halving juga indah begitu, tapi pada faktanya tidak gitu kan. Ya, jadi ya proofnya saat sudah terjadi, kita akan langsung saja bereaksi sama efek ini market ya. Dan ya cara bereaksinya gimana, gampang banget. Kalau naik bersyukur. Kenapa naik bersyukur? Lah kemarin dikasih waktu di CA di sini ya, dapat 2 tempat ya. Ethereum juga dapat beberapa tempat di sini ya, dapat 2 juga. Hype juga dapat. Rata-rata semua dapat corrective movement kok begitu ya. Nah, tapi kalau sampai ternyata drop, ya sudah bersyukur juga. Oh, ya sudah berarti market sedang mengasih kita kesempatan untuk beli lebih dalam lagi. As simple as that ya. Dan kalau lo perhatiin senior lo di TCI ya, para senpai mungkin, para senpai lo di TCI rata-rata seperti itu kan cara berpikirnya. Biarin naik happy, turun happy ya. Because that's the way gitu ya. Lo harus seperti air kalau kata Bruce Lee, ya, harus seperti air. Kenapa? Karena air itu ditumpahkan ke gelas jadi gelas, ditumpahkan ke vas jadi vas. Bahkan lo tumpahkan ke kasarnya ke cetakan paling rumit sedunia pun dia akan mengikuti. Nah kita tuh harus seperti air di market. Itu air nggak pernah memaksakan diri kan. Wah nggak mau, saya nggak mau jadi vas, saya maunya jadi saya maunya tuh jadi trompet gitu kan. Oh ya nggak bisa gitu kan. Ya dia ngikut aja, harusnya tempat dia jadi apa ya dia ngikutin. Nah itu cara terbaik untuk bisa profit di market. Kadang-kadang orang tuh memaksakan kehendaknya dan ujung-ujungnya ya lu kebayang kalau ada air kayak gitu serem nggak? Lu mau minum nggak? Nggak ada yang mau minum kan? Ya udah gitu aja ya. Sip. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya.
Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur kan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.